Teori Kriminologi. Topik ke-39 dari 75 topik. Mazhab kriminologi klasik, neoklasik dan positif, serta mazhab kritis. Bagian pertama, mazhab klasik. Mazhab ini umumnya dihubungkan dengan tokohnya yang utama yaitu Beccaria, Cesare Bonesana Marsiese de Beccaria, tahun 1738 sampai tahun 1794. Untuk lebih mengerti mazhab ini, perlu kita ketahui dahulu intelektual background masa itu yaitu bahwa masa itu adalah masa pertengahan dalam pemikiran-pemikiran antara, pada satu pihak gereja dan kekuasaan raja, dengan di pihak lain intelektualisme dan rasionalisme dari The Social Contract Writers, Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau. Masa ini adalah masa yang penuh dengan rasa ketidakpuasan dan protes terhadap kesewenang-wenangan dalam acara pidana dan terhadap manusia. Beccaria merupakan salah seorang yang memperjuangkan peninjauan kembali dari perbuatan-perbuatan yang dinamakan kejahatan dan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itulah, maka mazhab ini lebih penting ditinjau dari sudut penologi daripada dari sudut kriminologi. Beccaria lahir pada tahun 1738. Ia adalah seorang ahli ilmu pasti dan ekonomi. Kemudian menerjunkan diri dalam dunia politik dan ekonomi, karena ia menaruh perhatian terhadap perubahan dalam acara pidana dan pelaksanaan hukuman. Buku Beccaria terkenal berjudul Essay on Crime and Punishment, 1764. Beberapa prinsip dari Beccaria mengenai sistem keadilan dalam buku tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan suatu masyarakat yang didasarkan pada kontrak, contractual society, untuk menghindari perang dan kekacauan. Jadi penjumlahan dari semua kebebasan tiap individu merupakan kekuasaan negara, dan ini diserahkan kepada seorang penguasa, sebagai administrator yang sah, tetapi perlu pula diatur untuk melindungi dan mempertahankannya terhadap keserakahan individu. Perlu hukuman terhadap mereka-mereka yang melanggar undang-undang hanya bila hukuman itu terus-menerus diingatkan, maka ada pengaruhnya terhadap mereka yang karena nafsu-nafsunya menentang kesejahteraan bersama. 2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Oleh karenanya hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan, dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, hukum, pidana hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat, dengan alasan apapun juga, menjatuhkan hukuman yang tidak ditentukan oleh undang-undang atau memperberat hukuman yang telah ditentukan undang-undang. 3. Tugas sebenarnya dari hakim hanya menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan menginterpretasikan undang-undang pidana. Sekali undang-undang telah ditentukan, maka tugas hakim hanya menentukan apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan aturan yang tertulis. 4. Adalah hak dari negara, penguasa, untuk menghukum. Hak dari penguasa untuk menghukum didasarkan kepada keperluan yang mutlak membela kebebasan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya, dari keserakahan individu. 5. Harus ada suatu skala kejahatan dan hukuman. Skala harus dibuat dengan, pada ujung yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang langsung akan menghancurkan masyarakat, dan pada akhirnya adalah perbuatan-perbuatan terkecil yang merupakan ketidakadilan terhadap seorang anggota masyarakat. Di antara kedua ujung inilah dikumpulkan semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat yang disebut kejahatan. 6. Sengsara dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia. Demikian pula halnya dalam perbuatan-perbuatan agama, pembuat undang-undang yang tidak tampak telah menentukan hadiah dan hukuman. 7. Perbuatannya dan bukan kesalahannya, yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan. 8. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi-sanksi yang positif. Kedelapan kutipan tersebut di atas adalah sebagian dari pemikiran-pemikiran terpenting dari Beccaria. Masih banyak lagi yang ditekankan olehnya seperti, 1. Mencegah kejahatan adalah lebih penting daripada menghukum kejahatan. 2. Hukuman hanya menarik kalau ia mencegah kejahatan. 3. Secara pidana yang diinginkan adalah supaya semua undang-undang diumumkan sehingga semua warga mengetahuinya. 4. Dalam hukuman, yang penting bukan keras atau beratnya, tetapi ketegasan dan ketepatan yang mempunyai efek preventif yang terbesar. 5. Harus diusahakan penggunaan pidana penjara dengan lebih banyak, serta penjara-penjara harus diperbaiki. 6. Hukuman mati, capital punishment, harus dihapuskan. Pandangan-pandangan Beccaria ini besar pengaruhnya terhadap pembentukan Undang-Undang Prancis, atau French Code, tahun 1791.
Oleh karena itu, maka sifat dari mazhab klasik ini sering pula disebut administrative and legal criminology. Konsep keadilan menurut mazhab ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan pula tanpa memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. Ternyata bahwa Kode 1791 ini tidak mungkin dipraktikkan dalam kenyataan. Perlu diadakan perubahan-perubahan neo-classical school. Mazhab neoklasik. Sebab-sebab utama dari gagalnya praktek Kode 1791 adalah sebagai berikut. 1. Diabaikannya sama sekali perbedaan-perbedaan individual, dan arti dari situasi-situasi tertentu. Hal ini memang merupakan apa yang dicita-citakan, walaupun mungkin tidak pernah akan menjadi kenyataan. Akan tetapi yang jelas hal ini menjadi dasar pertentangan. 2. Fakta bahwa kode tersebut mencoba untuk memperlakukan secara tepat sama, baik terhadap petindak pidana untuk pertama kali maupun residivis, atau petindak pidana ulangan, atas dasar tindak pidana yang dilakukan, dan tidak atas dasar sifat-sifat individu masing-masing. 3. Fakta bahwa anak yang belum dewasa, orang yang idiot, terbelakang, orang gila dan lain-lainnya yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum diperlakukan sebagai orang-orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, atas dasar tindak pidana yang dilakukan dan tidak atas dasar kepribadian si petindak, pada waktu menentukan kesalahan, dan hukuman yang diberikan kepadanya. Tentunya tidak ada masyarakat yang akan memperkenalkan bahwa anak-anaknya dan lain-lain orang yang tidak mampu untuk bertindak hukum dan tidak berdaya, diperlakukan dengan cara yang sama seperti penjahat-penjahat yang profesional. Dalam hal ini orang Perancis tidak menjadi perkecualian. Dengan demikian terjadilah perlunakan dalam praktik penggunaannya, dan tidak lama kemudian terjadilah perubahan-perubahan pada kodenya sendiri. Kode 1800 membuka jalan sedikit dengan memperkenankan para hakimnya untuk menggunakan rasa kebijaksanaan, atau diskresi. Dalam Kode Perancis 1819 yang diperbaharui, terdapat pengaturan tegas perihal diberikannya hak diskresi kepada hakim, berhubung dengan keadaan-keadaan objektif tertentu pada perkara-perkara yang bersangkutan, akan tetapi masih belum diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan juga niat yang subjektif. Bahkan sifat-sifat kode yang diperbaharui yang otomatis dan impersonal ini kemudian menjadi dasar serangan dari sebuah mazhab baru, yang mengutuk ketidakadilan sebuah kode yang keras, dan menuntut peradilan yang diindividualisasi dan didiskriminasi agar dapat memperhatikan keadaan-keadaan individual. Usaha-usaha untuk merevisi dan memperluas praktik teori klasik dari kehendak bebas dan tanggung jawab yang sempurna inilah, menggambarkan apa yang disebut mazhab neoklasik. Dengan demikian, mazhab neoklasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa. Doktrin dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio, yang berkehendak bebas, dan yang karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, dan yang dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman. Ciri-ciri khas dari mazhab neoklasik adalah sebagai berikut. 1. Adanya pelunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh a. patologis, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. b. Premeditasi, niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak. Akan tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh. Sebab jika benar, maka petindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum lebih berat. 2. Pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak. Ini dapat bersifat fisik, cuaca, mekanis, dan sebagainya. Keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari si individu. 3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perlunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, usia dan lain-lain keadaan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan. 4. Dimasukkannya kesaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Tampak bahwa teori-teori klasik dan teori-teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib, atau gaib, sebagai prinsip untuk menjelaskannya dan membimbing terbentuknya serta pelaksanaan hukum pidana. Dan dengan demikian, mazhab-mazhab tersebut menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib, diganti dengan gambaran manusia sebagai self-determining being, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang berkehendak sendiri,
yang bertindak atas dasar rasio dan inteligensia dan oleh karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya. Ditinggalkannya penggunaan sistem pemikiran yang hedonistis, self-determining dan kehendak bebas ini terjadi dengan sempurna dengan timbulnya mazhab positif, yang biasanya dihubungkan dengan nama Lombroso dan pengikut-pengikutnya di Italia. Mazhab ini lebih tepat digambarkan sebagai penambahan atau perluasan kepada kriminologi, beberapa pikiran tentang perilaku manusia yang pada waktu itu sedang berpengaruh dalam lapangan biologi, kedokteran, psikiatri, psikologi dan sosiologi. Itulah materi ke-39 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.